Shalom Ibu Bapak sahabat Terang Hidup yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Kita bersyukur karena Tuhan baik, hari ini kita dapat kesempatan. Tema saya ini, tema konseling adalah diambang perceraian. Saya baca satu ayat saja dari Efesus 5 ayat 2. Firman Tuhan, dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan kurban yang harum bagi Allah. Nah, teks ini mengajarkan kepada kita untuk hiduplah dalam kasih sebagaimana Kristus telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kamu. Nah, ayat ini menjadi dasar untuk mengatasi situasi ketika kita berada di ambang perceraian. Nah, seringkali yang pertama adalah ada krisis dalam kehidupan. Ya, cepat atau lambat, krisis ini seringkali menggerus seluruh kehidupan kita. Kita mudah untuk putus asa, mudah untuk merasa korban, menjadi korban. Kita jadi salah paham. Ya, dalam situasi tertentu barangkali orang yang sudah mengalami krisis karena persoalan rumah tangga mungkin pisah ranjang, mulai kecewa dengan pasangannya, putus asa untuk melanjutkan perjalanan pernikahan ini. Dan dalam situasi itu Paulus mengatakan bahwa hiduplah dalam kasih. Mengapa dalam kasih? Karena dalam kasih Allah kita bisa melakukan hal yang baik. Kita bisa melakukan hal yang benar. Bagi hidup kita sendiri, tapi juga bagi pasangan kita dan bahkan keluarga kita. Nah, ketika kita dalam kasih, maka kita bisa berlaku adil buat diri kita, tapi juga buat pasangan kita. Ada masalah? Ya. Ada persoalan, tidak ada rumah tangga yang tidak masalah. Tapi orang yang hidup dalam kasih Kristus, seperti Kristus telah mengasihi kita dan memberikan hidupnya berkorban bagi kita, kita mampu untuk bisa menjalani satu kehidupan yang baik dan benar dalam kasih Tuhan. Yang kedua ialah bahwa cepat kita mencari pertolongan dari Tuhan, jangan dari yang lain. Boleh kita konseling? Boleh. Boleh konsultasi? Boleh. Dengan konselor pernikahan? Ya. Dengan pendeta? Apalagi. Harus. Tetapi kita datang dan berlutut pada Tuhan. Minta Tuhan memberi kita hikmat. Dan jalan keluar supaya kita bisa mengoreksi diri kita. Bisa mengoreksi pemikiran kita, sikap kita, sifat kita. Dalam Kristus ada kekuatan untuk kita mengoreksi diri dan melakukan apa yang baik dalam kehidupan dan juga pernikahan kita. Hal yang ketiga adalah kita harus jujur di hadapan Tuhan. Alkitab katakan bahwa segala sesuatu terbuka di mata Tuhan. Jadi kalau kita tidak jujur juga Allah tahu. Tetapi diperlukan komitmen kita, kesediaan kita untuk jujur pada Tuhan. Juga jujur pada pasangan kita, dan ini sulit. Mengakui kekurangan, mengakui kesalahan, mengakui dan mengatakan bahwa ya saya bersalah. Saya keliru, saya salah menilai kamu, atau saya salah bersikap, atau maafkan saya salah buat keputusan, atau maafkan saya terlalu buru-buru, saya terlalu emosional dan semua jadi kacau, ya maafkan saya. Nah, pada titik ketiga ini sulit kita untuk mengakui. Ada kesombongan, ada merasa, aduh kalau saya mengakui nanti gimana? Dia tidak respect dan tidak menghormati saya. Itu saya kira tidak benar. Ketika kita berani jujur, maka selain Tuhan membela kita, pasangan kita juga akan respect, anak-anak kita juga akan respect. Karena kita bukan orang yang bukan jaim atau perfeksionis atau selalu benar. Tapi kita tahu di titik tertentu kita juga punya kesalahan. Dan ketika kita punya kebesaran jiwa untuk mengakui itu poin buat kita yang baik. Sehingga mereka akan memberi apresiasi buat kita, dan bukan sebaliknya seperti yang kita khawatirkan, mereka malah tidak respon buat kita. Nah, yang terakhir, yang keempat adalah ketika kita mengakui, kita membereskan itu, kita belajar untuk katakanlah meminta maaf, maka diperlukan yang terakhir adalah bagaimana komitmen kita dalam pernikahan kita. Ini perlu komitmen yang baru, recommitment. Nah, untuk suami istri yang berada di ambang perceraian karena semua sudah buntu dan masing-masing sudah merasa ini gak ada gunanya untuk dilanjutkan. Ketika kita mengakui kekurangan kita, kesalahan kita jujur di hadapan Tuhan yang Maha Tahu. Dan yang terakhir adalah bagaimana kita buat komitmen baru dalam Kristus, dalam pernikahan ini. Nah, ketika kita suami dekat dengan Allah dalam Kristus, istri dekat dengan Allah dalam Kristus, dua-dua dekat dengan Allah dalam Kristus, maka serumit apapun persoalan mereka, ada jalan keluar dalam Kristus. Firman Tuhan katakan bahwa Dialah jalan dan kebenaran dan hidup. Dan ketika kita datang pada Tuhan, Dia memberi kita jalan keluar yang terbaik buat kita. Saya menutup renungan saya dengan mengatakan begini. Ketika kita berada di ambang krisis perceraian, ingatlah bahwa ada jalan keluar yang terbaik dalam Kristus. Masih ada jalan keluar, masih ada solusi yang indah yang ditawarkan Allah dalam Yesus untuk kita menyelesaikan masalah kita, sehingga kita tidak lari dari masalah kita dan makin terjatuh dan memilih divorce sebagai jalan keluar. Ada nasihat
ada jalan keluar dalam Yesus. Dia mampu untuk memulihkan kita, sehingga ketika kita berada di ambang perceraian kita tahu ada Yesus yang memegang kendali atas hidup kita. Terus memberkati dan shalom. Amin.